Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat Prodi PGMI yang sore hari ini atau menjelang buka hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mata kuliah pembelajaran literasi pendidikan dasar. Adapun tema hari ini adalah media literasi informasi dan media baru. Nah, sebelum ke media literasi, saya jelaskan dulu apa itu literasi informasi. Jadi, literasi informasi ini erat berkaitan dengan literasi komputer, literasi perpustakaan, dan juga kemampuan berpikir sebagai pendukung perkembangan literasi informasi. Kemudian kalau keterampilan literasi informasi ini juga perlu didukung dengan namanya literasi gambar atau visual, literasi media, komputer, dan literasi digital. Jadi, literasi informasi ini nanti tidak hanya menjadi usaha untuk melek pengetahuan, tapi menjadikan media-media ini sebagai wahana untuk mendapatkan pengetahuan atau berliterasi atau menjadi media pembelajaran itu sendiri. Jadi poinnya itu di situ. Nah, lalu apa itu media literasi informasi dan media baru? Karena nanti kita arahnya adalah juga ke media baru ya. Nah, kalau media literasi informasi intinya seperangkat alat, wahana, atau perantara berupa sebuah keterampilan untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah yang ada, khususnya masalah ilmu pengetahuan ya. Media literasi informasi berorientasi pada sebuah keterampilan yang mencakup keterampilan mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menyortir, menyusun, kemudian memanfaatkan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi hasil jawaban dari pertanyaan atau masalah yang dihadapi tadi. Tapi pada dasarnya literasi informasi dapat disebut sebagai literasi ini ya, seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menelusuri, menganalisis, dan memanfaatkan informasi. Artinya informasi ini bagian kecil dari pengetahuan yang tentunya membutuhkan media literasi informasi itu sendiri. Nah, itu nanti apa saja? Nah, media literasi informasi erat kaitannya ya, pertama adalah literasi gambar. Nanti ada media literasi gambar. Kemudian ada literasi media massa atau pers, kemudian literasi komputer dan literasi digital. Kalau media literasi gambar, intinya ini bertujuan untuk pertama ya, pembelajaran visual ya, atau visual learning ya, untuk belajar lah. Kemudian yang kedua untuk berpikir, visual thinking, dan berkomunikasi dengan baik atau visual communication. Jadi gambar itu tidak hanya untuk pembelajaran tapi juga untuk wahana anak itu berpikir. Katakanlah susah mendatangkan memperlihatkan bumi pada anak, maka cukup dengan globe misalnya. Nah, kemudian juga untuk berkomunikasi. Nah, ini juga banyak dimanfaatkan oleh guru-guru MI atau SD ya. Kemudian ini contoh dalam pembelajaran. Kemudian kalau media literasi pers ini erat kaitannya dengan media pemberitaan maupun layanan informasi yang tersedia di media. Platformnya saya mencatat itu ada 3 ya. Pertama adalah media massa, baik cetak, ini ada daring atau cyber atau digital. Kalau cetak misalnya ya majalah, buletin, koran, tabloid, majalah dinding dan lain sebagainya. Kemudian ada juga radio yang audio ya. Kemudian ada juga yang televisi. Nah, kalau media cetak ini berkaitan dengan koran ya. Tapi sekarang ada juga yang daring atau cyber atau digital tadi ya, seperti kompas.com ya, tribunnews.com, Bivako ID, Detik.com dan lain sebagainya. Kalau radio ini banyak ya. RRI, Harbos, kemudian Imelda, RTFM, misalnya Sinta dan lain sebagainya. Kalau televisi ini ada 3 ya. Pertama, lembaga penyiaran swasta seperti contoh Indosiar, MNC TV. Kemudian yang kedua, lembaga penyiaran komunitas, misalnya TV 9, TV-nya milik Nahdlatul Ulama misalnya. Kemudian yang terakhir adalah lembaga penyiaran publik. Nah, ini milik pemerintah atau plat merah seperti TVRI ya. Kalau Temanggung punya ya Temanggung TV, kalau Pekalongan ya Badek TV misalnya. Di Jogja ada TA TV misalnya, dan lain sebagainya. Tapi inilah yang paling pakem ya, karena dia adalah produk jurnalistik atau produk pers. Sedangkan media literasi yang kedua saya mencatatnya adalah di media pers ini, meskipun dia tidak pers ya atau non pers ya, tapi dia juga sumber informasi atau pengetahuan bahkan data ya. Pertama adalah
Facebook ini sebagai bagian dari media sosial, kemudian Twitter, Instagram, Pet, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah layanan pesan atau chatting ya, ada WhatsApp, Line, Messenger. Nah, ketiganya media massa, media sosial, dan layanan pesan ini bisa dijadikan untuk media pembelajaran atau media berliterasi. Nah, perkembangannya pun dimulai dari kotak pos yang paling jadul ya, sampai sekarang ini HP berapa ini, 9300 atau berapa, 339, dulu ada 66, nah 600 ya, sampai sekarang ke telepon yang sudah modern, maju ya, smartphone atau gawe, gadget, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan media literasi komputer? Media literasi komputer ini merupakan sebuah media literasi berbasis komputer yang digunakan sebagai wahana belajar, lalu menggali informasi dan pengetahuan. Saya menyebutnya ada yang software maupun hardware ya. Nah, contohnya ini. Kemudian bagaimana dengan media literasi digital? Intinya media literasi berbasis digital ini bagian dari literasi informasi, karena digital dan informasi sebenarnya hanya pembedanya sedikit ya. Dalam skala luas, media literasi digital mencakup sebuah alat media wahana untuk mencetak peserta didik yang menguasai ide-ide, gagasan, proses berpikir kritis, dan mencetak peserta didik mampu memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format digital ya. Nah, lalu dari media literasi informasi tadi sudah, sekarang kita bergeser ke media baru atau bahasanya lainnya new media. Dari konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan, inilah media baru ya. Contoh dari media baru yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet, YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Ini memang bahasanya apa ya, terkomputerisasi, dia sudah LAN, WAN, dan sebagainya. Dan media baru inilah yang menggeser media koran ya. Tadi banyak sekali media-media yang memang saat ini dianggap sebagai dalam tanda kutip konvensional ya. Nah, ini juga mulai dari ini, jadi hanya di PC ya, ini mampu menampung informasi dari radio, dari perpustakaan, dari laptop ya, atau ini apa, ini bukan laptop ya, kemudian dari layar lainnya, ini dari televisi tabung dan koran cetak, ini semuanya terangkum di sini. Nah, tidak hanya PC, sekarang berkembang tabloid ya, tablet ini ya, smartphone ya, gadget ya, ponsel ya. Dan ini memang ya nyata dunia dalam genggaman. Semua informasi itu ada di sini. Token listrik ada di sini. Semuanya lah, bayar utang ada di sini. Transfer teman ada di sini. Catatan belanja ada di sini ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana alternatif pemilihan platform media pembelajaran atau dalam tanda kutip hari ini adalah media literasi? Apa sih yang harus kita lakukan dengan media-media itu? Nah, kita harus mengetahui bentuk pembelajaran yang ada ya. Yang pertama ini alternatifnya, kita mencatat ada virtual classroom atau hybrid learning. Platformnya ada Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Kemudian media pembelajaran interaktif ya, makromedia flash, media pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kuis dan tes online, ada quizzes, Google Form, Microsoft Form, Kahoot, dan sebagainya. Kemudian video conference ya, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, ini platform yang kelas virtual, ada Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Psikologi, Zoomlight, Moodle, kita sendiri punya namanya Edlink ya. Kemudian mengembangkan media ini juga banyak sekali, teman-teman bisa hari ini bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis Android, misalnya ada APR, KineMaster, FilmRec, dan InShot ya. Dan ini yang sering saya gunakan memang KineMaster. Kemudian yang di PC atau laptop ya Adobe Premiere Pro yang memang agak ramah dan tidak terlalu ribet ya. Ini tetap teman-teman harus dikembangkan, seperti video yang saya kembangkan ini juga bagian dari pengembangan aplikasi ini ya. Kemudian perancangan media pembelajaran online ini Anda bisa melalui office.com, yang suite.office.com ini juga bisa. Di sana Anda dapat mendesain secara profesional dan interaktif dengan aplikasi ini. Kemudian juga ada PPT interaktif seperti ini ya, bisa kita convert di YouTube, ini sangat menarik juga. Kemudian juga multimedia dengan platform makromedia flash ini juga bisa. Kemudian juga digital book atau e-book ya, ini juga ada platformnya di online 3D backflip.com. Kemudian juga ada aplikasi kuis ya, ini ada beberapa.
ada formative assessment tools, teaching setup, quiz builder, gameplay, dan data. Ini juga ada tambahan lagi ya. Kemudian ada juga video conference seperti Zoom yang beberapa waktu lalu sering kita gunakan sebelum MOS dan puasa ini ya. Ada Google Meet dan lain sebagainya. Demikian pengantar ataupun nanti bisa ditambah materi media literasi informasi dan media baru dalam pembelajaran mata kuliah pembelajaran literasi pendidikan dasar Prodi PGMI Steno Temanggung. Semoga bermanfaat, dan akhiran saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.